Ya, saya lanjutkan sedikit Prof. Suteki, tadi kan Anda menyebutkan ini jadi pro kontra yang tidak berujung. Apalagi poin yang Anda lihat dari pernyataan Panglima Jenderal Andika? Ya, kemudian yang kedua, membaca TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu saya kira tidak boleh terpotong ya atau fragmented, tetapi harus komprehensif. Artinya harus dikaitkan pula dengan tinjauan hukum yang lain, khususnya misalnya dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 ya 1999. Itu lebih detail tentang bagaimana terkait dengan keamanan negara itu ideologi komunisme itu dilarang, dianut, disebarkan atau dikembangkan. Nah, dasar inilah yang kemudian menjadi alasan pertama adalah adanya pembubaran hingga pelarangan organisasi plus underbo lah gitu ya, dikatakan underbo itu berarti organisasi lain yang berafiliasi atau seazas dengan komunis, paham komunis ya. Partai Komunis Indonesia atau yang berhaluan tadi ideologi komunisme. Kemudian yang kedua juga berekses pada pembatasan yang saya katakan situasional. Misalnya dulu itu pernah diusulkan kan di Undang-Undang Pemilu tahun 2003 itu di pasal 60 huruf G, bahwa yang bisa untuk menjadi anggota atau calon anggota legislatif itu terutama adalah yang tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan gerakan 30 September PKI itu. Lalu ini kemudian di tahun yang sama dianulir oleh MK bahwa dinyatakan pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena itu kan dikatakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, jadi kalau kita lihat ekses dari pembatasan situasional itu juga tadi dikaitkan dengan persoalan bagaimana ideologi ini tidak boleh dikembangkan, dianut bahkan kemudian disebarkan. Itu yang ekses dari TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan bagaimana kalau ada yang berkilah tentang HAM, hak asasi manusia. Ini juga penting karena seringkali ketika saya berbicara itu selalu dihadapkan pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyatakan bahwa segala warga negara itu berkedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ya berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Tapi kalau kita lihat pasal ini sebenarnya kalau dikaitkan lagi ya, kita bicara soal undang-undang yang lebih komprehensif dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Ternyata HAM itu bisa dibatasi, yaitu dengan menggunakan alasan persoalan karena aspek moral, aspek agama, aspek kemudian keamanan, juga ada aspek keselamatan bangsa. Oke, Prof, sebentar saya potong di situ. Tapi dari pernyataannya Jenderal Andika kan jelas bahwa yang tidak boleh itu kan paham. Kalau mengikuti TAP MPR 66 itu kan paham komunismenya. Ya, sekarang pertanyaannya kan paham itu yang menganut siapa gitu. Kan yang menganut kan yang bersangkutan, artinya yang terlibat langsung atau mungkin tidak langsung. Jadi kita jangan kemudian ngomong, wah apa ada kita mengenal dosa warisan. Memang kita tidak mengenal dosa warisan, tapi namanya ideologi ataupun juga termasuk agama. Itu kan kadang-kadang tergantung dari orang tuanya gitu ya. Mungkin nanti bisa ditanya langsung kepada Pak Ilham, apakah betul misalnya Pak Ilham itu termasuk itu. Terpengaruh ideologi orang tua nggak? Kalau kita ya ini yang sering disebut, apakah seorang anak biologis juga adalah seorang anak ideologis? Sama sekali enggak sebetulnya. Artinya gini, anak-anak PKI itu bisa aja orang yang sangat setuju dengan Pancasila, kemudian dia paham tentang Pancasila dan dia melaksanakannya dengan baik sepanjang hidupnya gitu. Sebaliknya, seorang anak ulama bisa saja tidak setuju dengan Pancasila. Jadi saya nggak bisa jamin bahwa memang ada kecenderungan anak ideologis, tetapi sebetulnya juga menurut saya jangan kemudian anak-anak itu dihukum untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Apa yang saya lakukan terhadap apa yang terjadi? Ya sedikit tadi saya katakan, maka pembatasannya adalah situasional. Artinya kita melihat perkembangan, apakah misalnya ideologi komunisme era sekarang misalnya masih dianggap ini bahaya laten. Kemudian kalau dibiarkan bisa menyusup ke semua lini,
kira-kira apa yang terjadi? Apalagi yang kita bicarakan sekarang adalah TNI sebagai pertahanan negara. Nah itu kalau misalnya dimasuki, kemudian maaf ya Pak Ilham ya, kemudian di situ juga banyak yang duduk di perwiranya, apalagi sampai Panglima misalnya, itu berhaluan komunisme, kira-kira kita punya kekhawatiran itu wajar nggak? Oke, sebentar. Saya salah sedikit aja. Tadi disebutkan situasional, tetapi kemudian aturan perundangannya sifatnya tetap. Itu kan kacau. Ya, itu juga sesuatu yang harus dipikirkan. Kemudian ya kita percayalah bahwa TNI punya mekanisme seleksi yang ketat. Bahkan saya ingat kata-kata dari Mahfud MD bahwa ingat loh, TNI itu juga punya sebuah alat yang canggih yang mendeteksi kecenderungan. Ada nih mantan Kabais ini yang tahu persis ini Pak Ponto. Pertama ada beberapa nih, Pak Ponto tanggapannya dengan pernyataan Jenderal Andika seperti apa? Kemudian nanti menjawab, emang ada alat untuk mendeteksi paham dan ideologi orang di dalam tubuh TNI itu seperti apa Pak Ponto? Jawab sekarang. Jawab sekarang, kalau besok ntar udah habis waktunya. Jadi kalau tadi apa Pak Ilham sudah sampaikan, enggak ada itu barang itu. Apa yang mau dicabut? Barang itu dari dulu, inilah TNI ini majunya bukan main. Tidak pernah TNI melarang barang ini nggak ada aturannya maksudnya Nggak tadi ada, ya? tidak ada larangan anak anggota keturunan PKI masuk tentara, nggak ada. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjutkan, boleh nggak kita putar kembali bagaimana suasana rapat itu ya? Karena Mayor ini menyebutkan poin keempat, salah satunya adalah anak PKI begitu. Kita boleh diputar kembali biar jelas duduk diskusi kita. Kolonel. Ya, kolonelnya ya. Coba kalau kolonel. TPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, 1. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke, tadi sebutkan kalau kita melarang, artinya ada larangan itu kan di dalam aturan. Saya nggak tahu tertulis atau tidak tertulis di dalam. Lihat jawabannya kolonel itu kan, anak PKI. Memang bahasa di kita itu untuk mempercepat itu pendek aja anak PKI. Sudah selesai, udah. Ini karena jenderal yang nanya nih ya Pak. Kalau bintang 4 yang nanya kolonel, kita lihat pernyataan Pak Tri juga sama, anak keturunan PKI tidak boleh. Ya memang kita seperti itu. Tapi aturan itu kan tidak ada dan kita tahu itu tidak ada. Tapi bahasa di dalam ya seperti itu, makanya disampaikan tadi. Kalau bahasa di dalam keluar ya ini jadinya memang tidak boleh kita terbuka ya boleh tapi jangan telanjang lah ya. Kan ini jadinya. Jadi memang tidak ada aturan itu. Kalau jawaban begitu memang jawaban kita di dalam begitu, tapi maunya dia itu bukan anak PKI, keterpengaruhan terhadap paham. Nah paham itu mulai EK, EKI, ELA, semua paham itu ada di situ. EK ekstrim kanan. Ekstrim kiri, ekstrim lainnya yang ingin merdeka segala macam itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk mengetahui orang itu punya paham? Ada alatnya kan ada, kita punya alat itu. Dan untuk memeriksa itu, melihat itu bukan hanya waktu tes aja. Tes dilaksanakan, begitu dia mau naik tingkat dilaksanakan. Dia mau naik pangkat dilaksanakan, penempatan dilaksanakan. Tiap hari iseng-iseng dicek terus. Oke, artinya, jadi itu waskat terus menerus. Pak Ponto, artinya kekhawatiran Prof. Suteki bahwa nanti keturunannya bisa saja terpapar itu tidak perlu dikhawatirkan begitu? Loh kita tidak pernah siapapun mau keturunannya, maka saya bilang kita tidak pernah berbicara keturunan siapa. Siapa saja yang akan masuk di tentara itu sama perlakuannya. Oke, tidak hanya keturunan PKI ya, tapi ada. Semuanya. Mau siapa aja. Oke, nanti jadi tidak ada, nah ada kan kata lagi bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu bukan bersih karena anak PKI, bersih dari pengaruh paham itu. Okay. Tapi itu kan kita yang tukang tes.
Tapi yang di luar untuk mempercepat, kan Panglima kan tidak melaksanakan tes langsung. Dia langsung menerima laporan. Nah, untuk kepada orang-orang yang menerima laporan, pendek aja ya, PKI selesai. Baik, saya ke Bung Mardhani, katanya konsumsi internal yang harusnya nggak keluar. Itu. Tapi apapun itu, ini sudah jadi konsumsi publik sekarang. Bagaimana melihatnya seorang jenderal tertinggi di negeri ini mempersilahkan keturunan PKI silakan masuk, tapi nanti dijawab. Kita harus jeda, maaf. Kita kembali sesaat lagi.